Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak berhenti dari hiruk pikuk dunia. Karena dunia kembali menangis, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2025 kemarin, sebuah pesawat milik maskapai Air India jatuh hanya beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Ahmedabad menuju London. Mari kita lihat video rekaman detik-detik pesawat tersebut jatuh. Kabar duka, pesawat Air India terjatuh setelah lepas landas. Pesawat Boeing 787-8 Dreamliner terjatuh di dekat Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel, Ahmedabad, Kamis, 12 Juni 2025, siang waktu setempat. Sebanyak 242 orang menjadi korban yang terdiri dari 30 penumpang dan 12 kru. Pesawat tersebut diketahui memiliki tujuan London, Inggris. Menurut berita yang beredar, dari 242 orang di dalamnya, hanya satu orang yang selamat, sisanya meninggal dunia. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya hanya milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Kami di sini segenap tim pejuang iman menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada semua keluarga korban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kekuatan, ketabahan, dan kesabaran atas musibah tersebut. Tapi yang menarik, dari semua kisah tragis ini, ada satu hal yang menyentuh hati kita semua. Satu orang selamat dari maut. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini bukti qadar Allah bahwa takdir Allah tidak bisa ditolak? Pesawat dengan nomor penerbangan A171 sebagaimana yang telah kita lihat tadi, yang membawa 232 penumpang dan 10 kru, mengalami gangguan mesin dan kehilangan kendali tidak lama setelah take off. Pesawat itu jatuh menabrak sebuah bangunan asrama mahasiswa dan menyebabkan kebakaran hebat serta kerusakan parah. Dan yang membuat dunia gempar adalah satu nama, yaitu Vishwas Kumar Ramesh. Duduk di kursi 11A, ia ditemukan selamat di antara puing-puing pesawat, meski mengalami luka bakar yang cukup serius. Dokter menyebut hal ini sebagai mukjizat medis, tapi kita sebagai muslim tahu ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat kesaksian dari korban yang selamat tersebut. सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। Sahabat pejuang iman, sebagaimana kesaksian dari korban yang selamat tadi, bahwa dia pun juga tidak menyangka akan selamat dari kecelakaan tersebut. Tapi keajaiban sudah terjadi pada dirinya. Dia bisa selamat, sedangkan penumpang yang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Islam mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Dan Allah berfirman, Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabro'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vishwas selamat bukan karena sabuk pengaman, bukan karena kecepatan tim penyelamat, tapi karena Allah belum menetapkan ajalnya. Kita kadang lupa bahwa hidup dan mati bukan di tangan teknologi, bukan pula karena kehati-hatian, tapi semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhrijuna sa'atan wa la yastaqdimun.
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Bayangkan, satu pesawat, satu tempat, satu momen, namun Allah pilih satu jiwa untuk tetap hidup. Apakah ini tidak cukup menggetarkan iman kita? Musibah seperti ini adalah peringatan bukan hanya untuk India tapi untuk seluruh dunia. Karena ajal bisa datang di langit, di darat ataupun di tempat tidur. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Maka janganlah kita merasa aman karena masih muda, masih sehat, masih punya harta. Apakah kita siap jika hari ini adalah hari terakhir kita? Sahabat pejuang iman, tragedi ini bukan hanya sekedar untuk ditangisi semata, tapi menyadarkan kita bahwa hidup bukan main-main. Kematian itu pasti datangnya. Kematian tidak menunggu kita taubat. Kematian tidak menunggu kita selesai urusan dunia. Yang kedua, keselamatan sejati datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkah kita jika esok giliran kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita muhasabah diri. Sudahkah kita menjaga sholat kita? Sudahkah kita meninggalkan dosa yang tersembunyi? Dan sudahkah kita memaafkan orang tua, pasangan, dan saudara kita? Pada saat ini Allah masih memberi kita waktu. Gunakanlah waktu untuk bertaubat, berbuat baik, dan menebar kebaikan. Semoga tragedi ini menjadi cermin bagi jiwa kita, dan semoga kita tidak menjadi hamba yang lalai. Saya, pejuang iman, mengajak saudara-saudara ke semua, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang hari di mana kita tidak bisa kembali. Jika video ini bermanfaat, like, komen, dan share ke teman dan keluarga serta sahabat agar semakin banyak yang tersadar dan bersiap-siap menghadapi kematian. Tekan tombol subscribe agar kita senantiasa bisa menebar kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri, kafahuna qaulilakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.